Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang di studio, di rumah maupun di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara membedah Shirathul Mustaqim. Pemirsa, telah berkali-kali kita bahas dan sudah kita temukan bersama bahwa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada orang-orang yang harus kita ikuti, yang harus kita taati dan teladani, yaitu para imam dari Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Jumlahnya adalah 12 orang. Yang dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kemudian diteruskan oleh putra-putranya, oleh cucu-cucunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik tunggal agama Islam, pemilik tunggal alam semesta melalui lidah Rasulnya, ya, berjumlah 12 orang. Yang terakhir adalah Imam Mahdi alaihi salam. Pemirsa, mungkin banyak orang bertanya-tanya, dan diantaranya adalah para pemirsa, setelah jelas bahwa umat Islam harus mengikuti Ahlul Baitnya, pertanyaannya, Ahlul Bait yang 12 orang itu masih hidup semua atau sudah meninggal semua? Kalau masih hidup semua, kayaknya tidak mungkin, karena Imam Ali sudah jelas meninggal, Imam Hasan sudah jelas meninggal, apalagi Imam Husain alaihissalam, berita meninggalnya beliau ini sangat luar biasa, sangat spektakuler. Dari mulai dulu sampai akhir masa. Sampai dulu, para pemirsa, meninggalnya Imam Husain alaihissalam ini, kiai saya pernah melarang jangan main bola. Karena kepala Imam Husain yang mulia ini dulu pernah dipakai main bola oleh para musuh-musuh kebenaran. Dengan demikian berarti meninggalnya Imam Husain alaihissalam juga banyak orang yang tahu. Bagaimana dengan Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya? Iya. Apakah mereka masih hidup semua? Tidak mungkin. Apa sudah meninggal semua? Juga tidak mungkin. Lantas, siapa imam Ahlul Bait yang masih hidup sekarang ini? Di mana umat Islam yang seharusnya memang mengikuti beliau ini? Iya, para pemirsa, untuk saat ini dan sampai hari kiamat,
imam dari Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya tinggal satu, yaitu Imam Muhammad Al-Mahdi Ibnul Hasan Al-Askari alaihi salam. Yang ini oleh Pak Kiai saya dulu, oleh orang tua saya dulu, para pemirsa, dipanggil dengan panggilan Imam Mahdi. Nah, pemirsa sekalian, nah lantas Imam Mahdi itu sekarang ada di mana? Kalau emang masih hidup, ada di mana beliau ini? Buat apa bertanya soal itu? Lah sesuai dengan rumusnya, bahwa yang punya hak untuk menjelaskan Islam, untuk memutuskan hukum-hukum Islam, dan untuk melaksanakan pemerintahan Islam adalah di tangan Imam Mahdi alaihissalam ini. Dan kita semua umat Islam tanpa kecuali, mazhab apapun, aliran apapun, kelompok apapun, harus mengikuti perintah daripada Imam Mahdi alaihissalam ini. Iya, para pemirsa, tentang persoalan Imam Mahdi alaihissalam ini, perlu saya akan menceritakan satu peristiwa, di mana peristiwa ini benar-benar terjadi, pemirsa, bukan karangan, tapi benar-benar saya mengalami sendiri tentang persoalan Imam Mahdi alaihissalam ini. Yakni sekitar 15 tahun yang lalu, para pemirsa. Pertanyaan soal di manakah Imam Mahdi ini pernah keluar dari seorang mulut manusia yang ingin memasuki Islam, tapi tidak ada satupun ustadz Islam yang mampu mengislamkan orang ini. Pemirsa sekalian, iya, 15 tahun yang lalu, tepatnya di daerah dekat Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah, dekat makam Ibu Tin Soeharto dulu, ada seorang namanya Pak Pranoto. Pak Pranoto ini, pemirsa, dikenal sebagai orang baik. Pak Pranoto ini ingin masuk Islam, tapi tidak ada satupun ustadz Islam yang mampu mengislamkan Pak Pranoto ini. Suatu saat, ketika saya sedang berada di Solo, menghadiri peringatan Yaumul Ghadir, Hari Ghadir, di mana sebagai pengikut Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam dianjurkan setiap tanggal 18 Dzulhijjah mengadakan peringatan besar-besaran, karena itu merupakan hari raya besar umat Islam mestinya, di mana pada tanggal itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan dilanjutkan oleh putra-putranya sebagai pemimpin pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita umat Islam agar tidak sesat jalan. Nah, saya hadir di tempat itu, para pemirsa. Bertemulah saya dengan seorang sayyid. Seorang sayyid ini memberitakan bahwa Pak Pranoto ini pengen masuk Islam.
Tapi tidak ada seorang ustadz Islam pun belum ada yang mampu mengislamkan Pak Pranoto ini. Kata sang Sayyid itu bilang, Pak Sulaiman, ini ada orang Jawa namanya Pak Pranoto, dia pengen masuk Islam tapi nggak ada yang bisa ngislamin. Barangkali ini sama Pak Sulaiman ini sama-sama orang Jawanya, bisa kali. Saya bilang, lah ayo coba kita datangin. Nah pemirsa, akhirnya kami beserta beberapa orang ustadz dari golongan Syiah datang kepada Pak Pranoto ini. Di tempat Pak Pranoto itu memang aneh juga pemirsa, Pak Pranoto ini orangnya baik, lembut. Dan waktu itu sore hari kita sampai ditanya, apakah sudah pada sholat asar katanya. Kemudian kita menjawab, sudah Pak, kami semua sudah sholat asar. Kata Pak Pranoto, enggak, kalau belum, silahkan kalau mau sholat asar itu musolanya. Begitu. Jadi di tempat Pak Pranoto itu ada bangunan musolanya, ada bangunan gerejanya, ada patung Budanya pemirsa. Menarik memang keadaan Pak Pranoto ini. Ringkasnya, kami semuanya diterima dengan baik dan duduk bersama. Ketika duduk, karena beritanya Pak Pranoto ini ingin masuk Islam, tapi tidak ada satupun ustadz Islam yang mengislamkannya, maka para asatid, para ustadz dari Syiah ini bicara tentang Islam. Bicara Islam itu begini, begitu, dan lain sebagainya, berusaha meyakinkan kepada Pak Pranoto agar masuk Islam. Ketika itu Pak Pranoto hanya mesam-mesem saja pemirsa. Saat itu sang Sayyid yang membawa kita ke Pak Pranoto itu berkata, "Woi, ini Pak Pranoto sudah pengen masuk Islam, dia sudah yakin dengan Islam, nggak usah diceramain lagi soal kebenaran Islam. Tapi ada yang diragukan itu oleh Pak Pranoto itu." Nah, jadi rupanya ada sesuatu yang diragukan oleh Pak Pranoto, sehingga sesuatu itu membuat Pak Pranoto tidak segera masuk Islam. Nah, saat itulah pemirsa, saya tanya kepada Pak Pranoto, Pak Pranoto, lah yang sampean ragukan itu apanya toh Pak Islam ini? Sampean kok ragu mau masuk Islam? Itu yang sampean ragukan apanya di Islam ini? Kata Pak Pranoto pemirsa, begini Pak Sulaiman, sampean ini kan datang ke sini untuk menawarkan agama sampean supaya saya peluk. Betul Pak? Nah, di sini persoalannya. Saya ini tidak mau jatuh ke lubang yang sekian kalinya. Saya tidak mau jatuh ke lubang yang sekian kalinya. Artinya pemirsa, ternyata Pak Pranoto ini sudah berpindah-pindah agama. Dan tidak ada satupun agama yang menenangkan hatinya, yang menenangkan jiwanya. Nah, saat itu dia sampaikan, karenanya saya pengen mau masuk Islam, tinggal Islam ini yang belum saya masukin. Karena saya tidak pengen jatuh ke lubang yang sekian kalinya, sebelum saya masuk agama Islam, saya pelajari dulu kitab-kitab Islam. Nah, begini, kan
kan konsekuensinya kalau nanti saya masuk Islam, saya harus mengikuti apa yang diterangkan di dalam kitab suci Islam itu. Betul Pak, saya bilang. Nah, di sini Pak Sulaiman persoalannya. Karena saya itu nggak mau jatuh ke lubang yang sekian kalinya, maka saya sebelum memasuki Islam, saya pelajari kitab Islam itu, yang namanya Al-Quran itu. Karena saya bukan orang Arab, saya tidak tahu bahasa Arab, maka saya pelajari terjemahan tafsir-tafsir Al-Quran itu yang berbahasa Indonesia. Maka saya beli tafsir-tafsir Quran itu. Nah, saya pergi ke toko buku, dan ternyata di toko buku itu yang namanya tafsir Quran bukan hanya satu, tapi banyak model tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama anu, kiai anu, ustadz anu. Dan anehnya, antara satu dengan yang lain saling berbeda dalam penjelasannya, dalam penafsirannya, dalam tafsirannya. Nah, pertanyaan saya, Islam yang Anda tawarkan kepada saya ini, Islam yang Qur'annya menurut siapa? Kalau sampean jawab menurut ulama apa? Apa ulama B, C, D itu salah? Kalau ulama B Pak, apa ulama A, C, D itu salah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lebih jelasnya atau begini para pemirsa, kalau di Indonesia kita kenal istilah bahwa di Indonesia juga banyak tafsir ulama NU, tafsir ulama Muhammadiyah, tafsir ulama Persis, tafsir ulama yang lain-lain. Setiap golongan itu biasanya punya tafsir sendiri-sendiri. Nah, apakah yang benar NU? Apa yang benar Muhammadiyah? Ketika yang benar NU, apa yang Muhammadiyah, Persis dan lainnya itu salah? Nah, begitu Pak Pranoto pertanyaannya. Kemudian, saya kan belum kenal ini sampean. Jangan-jangan sampean punya tafsir yang berbeda dari yang sudah saya temukan. Nah, kalau sampean juga membawa tafsir yang berbeda, kan tambah bingung saya ini nanti. Saya harus ikut Islam yang Qur'annya menurut siapa? Tolong ini Pak Sulaiman dijawab dulu. Dijaminkan dulu menurut siapa? Ini yang saya bingung. Jadi saya ragu makanya mau masuk agama Islam itu, karena tafsir Quran yang berbeda-beda. Dan setiap ustadz yang saya tanya begini, nggak ada yang berani menjawab, nggak ada yang berani memberikan jaminan. Menurut anu Pak, nggak ada. Semuanya jawabnya wallahu a'lam. Karena itu, akhirnya saya berpikir Pak Sulaiman, biarin saya nggak punya agama, nggak apa-apa. Saya mau jadi orang baik saja. Kalau ada yang minta tolong, ya saya tolong. Yang penting saya tidak ganggu orang. Saya nggak mau nyakitin orang. Pokoknya saya jadi orang baik. Udah begitu aja dah. Begitu kata Pak Pranoto. Pemirsa, saat itu saya berdiri, saya ajak salaman itu Pak Pranoto. Pak Pranoto bertanya, kenapa Pak Sulaiman ngajak salaman dengan saya? Saya bilang, sama Pak. Sampean itu sama dengan saya. Sama apanya? Sama ragunya. Maksudnya? Ya ragu kepada Al-Quran itu. Kalau sampean Pak Pranoto ragu terhadap Al-Quran, masih mending, masih wajar. Karena sampean belum masuk Islam.
Lah kalau saya dari kecil sudah Islam, saya lahir dari orang tua yang Islam. Saya sudah belajar tentang Islam, saya sudah mondok pesantren. Tapi sampai sekarang saya juga masih ragu terhadap Al-Quran tersebut. Kata Pak Pranoto, lah yang sampean ragukan apanya? Sama Pak kayak sampean. Tentang tafsir Quran yang berbeda-beda itu. Pak Pranoto senyum pemirsa. Kata Pak Pranoto selanjutnya, lah kalau sampean juga ragu kepada Al-Quran, kenapa sampean ke sini Pak Sulaiman kalau sama? Saya bilang begini, oh iya Pak Pranoto, sekalipun sama sampean dengan saya, tapi ada bedanya. Pak Pranoto tanya, apa bedanya Pak Sulaiman? Bedanya begini, sampean ragu berhenti, saya ragu terus mencari. Nah, kata Pak Pranoto, apakah dengan sampean terus mencari tidak akan tambah pusing Pak Sulaiman? Karena menemukan tafsir yang berbeda-beda tentunya. Saya bilang, iya Pak, itu kan kalau tidak tahu rumusnya. Kalau tahu rumusnya Pak, jangan-jangan cuma membaca tafsir yang berbeda-beda 2, 3, 10, 20 Pak. Walaupun 2 juta tafsir yang berbeda-beda, kalau tahu rumusnya tidak akan bingung Pak Pranoto. Tapi kalau tidak tahu rumusnya, jangan-jangan sampai jutaan tafsir yang berbeda, 2 tafsir yang berbeda dijamin bingung. Kata Pak Pranoto begini pemirsa, sampai sudah tahu rumusnya. Saya bilang, kalau saya belum tahu rumusnya Pak, saya nggak berani ke sini. Berarti sampean tahu tafsir Quran menurut siapa yang benar? Kalau saya nggak tahu Pak, saya nggak berani ke sini. Kata Pak Bro, nah ini nih katanya. Bener loh ya, sampean tahu loh ya. Iya Pak. Jangan-jangan sampai bikin penasaran saya. Saya bisa marah kalau begini dibikin penasaran. Silakan Pak, silakan sampean marah. Saya bilang begitu. Oh ya, baik. Bagaimana kalau gitu? Tafsir Quran menurut siapa yang benar? Pemirsa sekalian, rumus ingat. Pak Pranoto, soal Tuhan. Kalau Tuhan itu yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Islam, sampean bisa enggak Pak menolaknya? Bisa enggak sampean membantah bahwa Tuhannya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sang pencipta alam semesta ini? Bisa enggak bantah? Kata Pak Pranoto, soal Tuhan saya tidak bisa membantahnya. Memang Tuhan yang benar itu ya Tuhannya Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kata Pak Pranoto. Salaman Pak, saya bilang begitu. Artinya sama, sepakat, berarti cocok. Tuhannya sama berarti. Baik, kedua sekarang. Soal Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya Islam, itu adalah betul-betul seorang nabi utusan Allah sang pencipta alam semesta tadi. Bisa nggak sampean mengingkarinya? Kata Pak Pranoto, soal Nabi Pak Sulaiman, saya juga tidak bisa membantahnya. Memang Muhammad itu benar-benar seorang nabi
utusan sang pencipta alam semesta ini. Nah, baik. Soal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diterima oleh Muhammad Rasulullah itu, sampai bisa nggak mengingkarinya? Artinya, ya hanya Muhammad itu yang terima Al-Quran itu. Kata Pak Pranoto, iya. Soal Al-Quran, saya juga tidak bisa mengingkarinya. Memang Al-Quran itu yang terima hanya Muhammad. Yang saya bingung Pak Sulaiman tentang tafsir Al-Quran ini. Sebentar Pak Pranoto, kalau sampean sudah yakin betul bahwa yang terima Al-Quran adalah hanya Muhammad Rasulullah, pertanyaan saya, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika mendapatkan Al-Quran, contohnya begini Pak Pranoto, Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ketika Muhammad mendapatkan wahyu ini, mungkin enggak Muhammad tidak menjelaskan apa maksudnya? Muhammad kira-kira diperintah juga oleh Allah enggak untuk menjelaskan apa maksud daripada kalimat la yamassuhu illal mutahharun ini? Apa Muhammad hanya menyampaikan bunyinya saja Pak Pranoto? Sahabat-sahabat, ini loh ada wahyu dari Allah, bunyinya la yamassuhu illal mutahharun. Ayo semua dengerin, dicatat, dihafalin. Apa hanya begitu? Dan Muhammad tidak menjelaskan apa maksudnya ayat tersebut? Atau apakah mungkin para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu maksudnya? Ayat itu bagaimana maksudnya? Terus mungkinkah Muhammad menjawab, pikir saja sendiri-sendiri, terserah kalian, tafsirin sendiri. Mungkin nggak Pak Pranoto Muhammad menjawab seperti itu? Pemirsa sekalian, sungguh sangat mengejutkan jawaban Pak Pranoto. Karena Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, maka mustahil Muhammad hanya menyampaikan bunyinya saja. Muhammad pasti menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat tadi, kata Pak Pranoto. Nah, kalau Muhammad pasti menjelaskan maksud dari ayat tadi Pak Pranoto, berarti Al-Quran ini sudah dijelaskan belum oleh Muhammad itu? Sudah, kata Pak Pranoto. Sudah Pak Pranoto, sudah. Nah, kalau sudah Pak Pranoto, maka jawabannya dari pertanyaan Pak Pranoto, Islam yang Anda tawarkan ini Islam yang Al-Qur'annya menurut siapa? Maka saya jawab Pak Pranoto, ya Al-Qur'an menurut Muhammad Rasulullah itu toh Pak. Karena dia yang menerimanya. Jangan menurut orang-orang yang tidak menerima Al-Qur'an Pak Pranoto. Bingung sampean. Wong nggak terima kok jelasin. Tapi ikuti Al-Quran yang dijelaskan oleh Muhammad Rasulullah sang penerima Al-Quran itu Pak Pranoto. Dijamin sampean tidak bingung. Nah, kata Pak Pranoto, lah Al-Quran Muhammad itu
adanya di mana Pak Sulaiman? Begitu. Iya. Ketika sampean yakin bahwa Muhammad pasti menjelaskan, berarti ada nggak Pak Pranoto barangnya? Ya pasti ada kalau begitu. Nah, kecuali Muhammad belum menjelaskan kan Pak Pranoto, dicari kemanapun ya tidak akan ada, wong belum kok. Apalagi tidak menjelaskan. Tapi kalau sampean yakin betul rumusnya, Muhammad pasti menjelaskannya, berarti barangnya itu ada Pak Pranoto. Iya, kemana ini? Ya sampean cari. Maka di sini Pak Pranoto rumusnya, sampean harus mencari tafsir Quran menurut Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Lucu kalau sampai tidak ada. Kita semua umat Islam, para pemirsa, yakin pula bahwa Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Pak Pranoto saja yang belum masuk Islam, dia yakin kalau Nabi pasti sudah menjelaskannya. Tapi kemana penjelasan Muhammad Rasulullah ini pemirsa? Kita kok tidak pernah menemukannya. Kenapa yang kita terima itu Quran menurut si fulan, ulama yang tidak menerima Al-Quran? Mana menurut Rasulullah sendiri sebagai sang penerimanya? Kenapa hanya Al-Quran tok yang kita terima? Mana tafsirnya menurut Muhammad Rasulullah? Pemirsa, pada kesempatan yang akan datang, insya Allah akan kita temukan. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.